apa makna hijrah yang sebenarnya, bagaimana cara hijrah yang benar, dan supaya istiqomah dalam berhijrah. Mohon penjelasannya. Hijrah secara umum tadi sudah kita sampaikan, tetapi juga hijrah yang paling penting adalah bukan sekedar atribut, tapi juga attitude. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya sudah berhijrah dan meninggalkan pacaran sejak lama. Saat ini saya berniat ingin ta'aruf dan tetap istiqomah tidak pacaran. Mohon pencerahannya Ustadz, apa yang harus saya persiapkan supaya tetap istiqomah, dan dalam prosesnya apakah saya boleh berkomunikasi dengan lawan jenis melalui WA atau telepon? Dan sebenarnya berarti proses paling aman ta'aruf itu paling aman pakai pihak ketiga. Pihak ketiga itu orang yang aluhal wa akad, pakai orang yang terdekat, dan kalau mau ta'aruf ya sekaligus dengan keluarganya ya, supaya kita terpandu. Kenapa kok larangan orang pacaran itu? Karena khalwatnya. Khalwat itu adalah berdua-duaan lain jenis sudah dewasa, karena yang ketiga adalah setan. Ini bukan berarti kalau kita berduaan di tempat sepi terus satpamnya datang, yang ketiga setan, setannya datang satpamnya, bukan. Tapi itu maksudnya adalah karena apa? Karena kalau hanya berdua-duaan itu jadi masalah. Makanya kalau ada orang ketiga sama-sama WA ikan terkendali. WA grup bertiga tentang ta'aruf itu. Syukur sama orang tuanya. WA grup orang tuanya sama yang bersangkutan, insya Allah lah terhindar. Karena jarang orang pacaran ngajak orang tuanya, kan jarang gitu. Nah, kontennya kontennya juga akan terpandu. Nggak mungkin mau mesra-mesraan padahal ini belum ini. Nah itu ya gitu. Jadi mau hani-hani siapa, ternyata yang jawab bapaknya gitu. Oh, say ternyata Saiful. Lalu itu yang dimaksud Saiful bapaknya, itu semuanya ya itu. Nah, jadi di situ diperlukan ada orang ketiga kalau memang ta'aruf saya supaya terhindar dari perzinaan. Dan kayaknya sekarang kan ada ya apa kayak media ada media apanya yang memfasilitasi proses. Lebih baik, karena yang jadi masalah paling berat orang berpacaran itu eksploitasi fisiologis dan biologis. Ketika orang mengeksploitasi kaitannya psikologis, nyampaikan boleh, wong zaman Nabi ada orang senang dengan orang lain, Rasulullah mengatakan, ya sampaikan, aku cinta karena kamu, karena Allah. Boleh, nggak apa-apa. Meluapkan rasa cinta itu kan boleh. Yang justru masalah itu kalau sesama jenis itu jadi masalah itu. Nah, artinya dengan lain jenis itu maka terpandu supaya tetap di dalam syariat itu. Loh, pacaran apa Islami? Nggak ada sebenarnya pacaran Islami, itu nggak ada. Pacaran Islam itu antara pengurus masjid sama enggak. Jadi kalau mau mencium Bismillah, setelah mencium Alhamdulillah, enggak. Itu nggak Islami. Itu cuman godaan setan tapi berkedok Islami. Nah, jadi sebetulnya cara Islami ya cara syariat itu semuanya. Bisa pakai orang ketiga. Dulu sahabat mau melamarkan seseorang juga minta tolong sahabat yang lain, nggak apa-apa. Tolong lamarkan dia. Walaupun pernah terjadi setelah yang dimintai tolong Abu Darda itu malah dia lebih senang kepada yang minta tolong itu. Ya sudah. Iya, disenangi Mak Jemblang, dan banyak kejadian seperti itu yang minta tolong. Nah, makanya tetap ada orang ketiga supaya terkendali. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa takut dan rasa sedih ketika berusaha untuk hijrah dan terus meningkatkan keimanan? Semakin berusaha untuk hijrah, semakin banyak juga permasalahan yang datang, baik itu terkait jodoh, pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga ketakutan itu selalu muncul, takut jika ada ujian yang datang kembali ke jalan yang tidak benar lagi. Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Yang perlu dicatat adalah sabda Rasulullah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Tanda hamba itu dicintai oleh Allah, maka diberilah cobaan, diberilah kesulitan. Orang yang paling dicintai Allah di muka dunia, di bumi ini siapa? Orang yang paling kekasihnya Allah di bumi ini siapa? Nabi. Seluruh Nabi itu adalah kekasih Allah. Maka cobaan paling berat kepada para Nabi. Maka surganya paling tinggi ya Nabi. Karena cobaannya berat. Karena kesulitannya berat. Kalau ini diyakini maka semuanya jadi indah.
Karena sebetulnya di dunia ini apapun itu hanya sementara dan kecil. Kalau seseorang itu keimanannya kuat kepada Allah dan hari akhir, maka seberapapun cobaan sebetulnya akan dirasakan nikmat saja, tidak ada satu, karena kecil. Oh, kelaparan, sehebat apapun kelaparan lebih banyak kenyangnya daripada laparnya. Kesakitan, kita coba sakit kita itu dengan sehat kita lebih banyak sehat kita. Maka bahasanya pasti sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Tapi itu kalau disniati karena untuk ibadah, justru inilah nanti akan meraih derajat tinggi surga. Orang sakit itu jalan kenabian. Sesakit-sakit kita kalah dengan Nabi Ayub. 7 tahun sakitnya nggak sembuh-sembuh, malah sampai jadi buta. Sampai kurang apa, tetapi tetap sabaran diuji. Artinya kesabaran tetap dilakukan, dan di tengah-tengah ba'inna ma'al usri usra, sesungguhnya di dalam satu kesulitan, setelah kesulitan itu pasti ada satu kemudahan. Dan di situ tidak disambung. Setelah kemudahan ada kesulitan enggak? Setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi tidak disambung setelah kemudahan ada enggak. Nah, dari sisi ini sekali lagi kita yakin saja bahwa semuanya itu datang dari Allah. Dengan keimanan kita, insya Allah lah, seberat apapun penderitaan kita suruh bercermin pada Rasulullah dan para sahabat. Dulu Rasulullah dan para sahabat tidak seberat, ya tidak lebih berat lagi. Ya, seberapapun penderitaan Anda, lebih berat penderitaan Rasulullah dan sahabat. Dan kalau itu disadari dengan kesabaran, maka seluruh seluruh pahala itu ditentukan, kadang ditulis. Misalnya orang yang berpuasa Arafah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang, itu luar biasa disebutkan. Orang yang baca Quran satu hurufnya 10 pahala diberi, tapi kalau sabar tidak, tanpa batas. Allah memberikan pahala sabar itu tak terhitung karena segitu hebatnya. Maka kehidupan itu dilandasi dengan sabar. Maka kalau ada sesuatu, Anda sabar. Sabar dalam 3 hal. Satu, sabar untuk menerima satu apapun kesulitan. Kedua, sabar untuk tetap taat. Jangan. Yang ketiga, sabar supaya tidak berbuat maksiat. Inilah orang berhijrah. Berhijrah itu yang diperlukan kesabaran. Sedikit jobnya agak berkurang, sedikit pergaulan bebasnya akan terbatasi. Kan itu perubahan itu kan juga pengorbanan. Ya, itulah kesabaran. Nah, dan itulah yang membuat punya nilai. Ujian-ujian itulah menjadi nilai. Orang kalau nggak pernah ujian, kapan lagi bisa jadi sarjana psikologi? Nah, dulu mau ngeraih sarjana psikologi aja, ujiannya mulai ditanya ayahnya saja. Ada loh orang itu ditanya skripsi aja marah itu. Mau jadi sarjana psikologi cuma ditanya gimana pertemuannya, marah itu. Kenapa? Dan itu bagian dari ujian. Dengan orang lain kan? Iya, orang lain, bukan saya, maksud saya, anakku. Ya, itu. Nah, jadi memang semuanya punya itu ya. Oke. Jadi ujian itu disikapi dengan sabar, itu sebagai ladang pahala. Iya. Ibadah. Ya, nah, jadi semua masalah bukan dihindari tapi kita hadapi. Yang penting sudah kita jalani, nanti Allah yang akan memberikan ketentuan. Jadi prosesnya kita jalani, nanti biar hasilnya serahkan pada Allah. Kemudian yang terakhir, Ustadz, bagaimana solusi untuk seseorang yang ingin hijrah sementara orang tua tidak mengizinkan dan tidak mendapat dukungan dari keluarga? Apakah hijrah tetap dapat dilakukan? Terima kasih Ustadz. Tetap. Orang tua mana yang tidak suka kalau orang anaknya jadi lebih baik? Nah, ini cuma masalah komunikasi. Mungkin dipahamkan, perlu kompromi, perlu itu. Mungkin nggak paham itu, mungkin nggak hikmah itu. Bapak tahu Fir'aun? Ya tahu. Fir'aun itu menghalangi orang hijrah. Ya, jadi istrinya sendiri itu mau baik, tapi Fir'aun malah ini anaknya Nabi Musa ngajak kebaikan malah dimusuhi. Itulah Fir'aun. Tahu kan Pak? Ya tahu. Lah itu persis kayak Bapak. Nah, itu namanya Anda nggak paham. Mungkin dengan bahasa qaulul layyina, dengan bahasa yang lembut, yang halus, dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat, dengan bahasa-bahasa yang pas. Biqudri uqulihim dengan qadar akalnya, bilisani qaumim dengan bahasa kaumnya. Mungkin bapaknya ikut di kajian, itu yang ringan-ringan dulu. Insya Allah ini masalah komunikasi. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya jadi lebih baik. Pasti lebih baik.
Orang tua itu pengen kebaikan untuk anaknya, bagaimana anaknya tetap taat beribadah, anaknya segera lulus dari ujian skripsi, itu semangat. Itu akhirnya lolos juga, alhamdulillah. Walaupun anaknya suka gerutu, suka itu, padahal itu untuk kebaikan dia. Nah, sekarang baru ngerasakan, ya, gitu kan. Ya. Mungkin juga selain dijelaskan apa tadi aku lupa mau apa? Ya, dijelaskan, didoakan. Ya, usaha lahir, usaha batin. Atau mungkin pelan-pelan kan kadang ada yang ya bitadrid ya, sangat-sangat ekstrim, jadi mungkin kan orang tuanya juga loh kok ini jadi beda banget. Nah itu hikmah tadi itu. Jadi jangan terlalu begitu ekstrim itu nggak benar. Beragama itu bitadrid, jadi bertahap. Yang ngajak hijrah tiba-tiba apapun serba salah, serba disalahkan, ya biar bertahap dulu itu. Begitu hijrah sampai di rumah TV dibanting, kenapa? Musik itu haram semuanya. Nah, jangan. Nah, itu namanya pelan-pelan. Nah, dengan ini. Dulu Rasulullah itu mengajak satu kebaikan pun ayat turun itu bertahap. Bertahapnya ayat juga karena perjalanan hukum. Khomer itu nggak langsung dilarang. Orang sudah disuruh sholat, khomer masih boleh dibolehkan. Maka turun surat An-Nisa ayat 43 itu di mana orang dalam keadaan mabuk tapi sholat. Nabi terus turun ayat, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Makanya kalau mau mabuk, kira-kira yang jauh dari sholat dalam pengertian, misalnya habis isya mabuk, insya Allah subuh kan sudah selesai. Jangan begitu adzan mabuk, jangan. Ayat itu dulu bicara tentang orang sudah suruh sholat tapi mabuk masih belum dilarang, bertahap. Dan ayat tentang mabuk itu bertahap, tidak langsung dilarang gitu, enggak. Dimulai dari mabuk itu banyak manfaat tapi juga lebih banyak lagi madaratnya. Itu bertahap begitu. Nah, orang supaya berpikir dulu, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Jadi sholat mabuk, lama-lama mosok sholat terus kok mabuk. Nah, akhirnya sholat membaca kulhu nggak selesai. Kul ya wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Ya kalau mabuk gitu. Ya itu mabuk khomer, apalagi mabuk dunia, apalagi mabuk harta, apalagi mabuk wanita, mabuk politik, lebih parah lagi. Ya. Pertanyaan sudah selesai. Terus aku mau nanya nih, kan banyak orang tuh yang hijrah, tapi kan ya itu tadi ada yang naik perjalanan hijrahnya kan sangat menjumpai banyak kesulitan. Jadi kan mungkin perjalanannya itu nggak naik terus tapi naik turun kayak gitu. Nah, gimana sih menyemangatnya, dan kan itu juga nggak apa-apa kan sebenarnya ya? Ya makanya perlu komunitas. Lagi-lagi jangan sendirian. Beragama itu sangat berat kalau tidak ada walijah. Walijah adalah tempat curhat, tempat soulmate, dan juga diperlukan bitona, teman-teman tadi. Kita itu nyaman, apapun kita mau melakukan apa, kalau bersama itu jadi nyaman. Melakukan satu kewajiban, Mbak Iva bisa bayangkan, karena Mbak Iva cuma beberapa kali umroh tapi belum haji. Ketika haji itu orang melempar jumroh di jamaah reguler itu jalan 7 km dalam keadaan panas berdebu. Debu yang panasnya pernah sampai 53 derajat. Ayah pernah di tahun berapa haji itu sampai ayah itu masukkan kepala di kulkas terus. Karena memang nggak kuat betul. Itu nggak kuat betul. Padahal ayah di plus itu sudah pakai AC, tapi AC nggak ngatasi lah dengan itu. Tapi karena sejauh itu, karena bersama-sama, jutaan orang bareng melaku itu juga nggak berasa. Padahal kalau itu sendirian, jangankan kok 7 kilo, 1 kilo aja kita beratnya luar biasa. Nah, dari sisi ini, maka diperlukan kebersamaan. Dan disitulah nanti Allah akan tolong. Jalan itu kalau sendirian lebih cepat, tetapi mudah capek. Tapi kalau bersama, itu memang tidak secepat kalau kita sendirian berlari. Tetapi, mohon maaf, itu akan menjadi lebih panjang, lebih konstan, lebih istiqomah. Maka diperlukan kebersamaan. Yadullah ma'al jamaah. Allah nanti akan membersamai kita kalau kita ini dalam beragama membuat satu dengan bersama-sama.
Jadi nanti saling ingatkannya, saling berikan semuanya, saling memberikan. Karena dengan orang curhat itu nanti di dalam psikologi ada testosteron itu apa yang itu yang akan menghilangkan seluruh stres. Jadi mengurangi stres, depresi segala macam itu. Bisa memberi energi juga ya. Nah, itu yang penting. Kamu ilmumu itu, kan bukan ilmuku. Ya. Ya. Kalau gitu sekian. Makasih Ayah udah jawab. Sama-sama. Teman-teman udah nyimak sampai akhir. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan mengenai hijrah atau mengenai topik yang lain, bisa DM melalui Instagram Ayah di @ustadzpujianto.official atau @nasehatui. Kemudian juga bisa lewat kolom komentar di YouTube di bawah ini. Oke, sekian episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.